Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, saya senang bertemu dengan saudara melalui kesempatan ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus melindungi saudara, khususnya melampaui masa pandemi COVID-19 ini. Dan di sore hari ini, saya teringat kepada sebuah buku yang pernah saya baca dulu di eh, pertengahan tahun 80-an, yaitu buku yang berjudul The Third Force Psychology. Dan buku ini adalah berbicara mengenai psikologi daripada Abraham Maslow, eh, yang sangat terkenal dengan konsepnya mengenai tingkatan-tingkatan atau hierarki kebutuhan manusia. Dan dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah sandang pangan, lalu kemudian ada kebutuhan rasa aman, sehingga orang setelah punya uang lalu mencari tempat yang aman, perumahannya di mana dan kendaraannya seperti apa. Lalu kemudian setelah itu mencari ruang-ruang bagaimana dia bisa dihargai oleh orang lain, bagaimana dicintai oleh orang lain, lalu kemudian sampai ke tingkat atas disebut aktualisasi diri, sehingga dia ingin menyumbangkan apa yang ada pada dirinya itu untuk orang lain, walaupun tidak harus melalui bayaran. Dia rela memberi dengan cuma-cuma kepada orang lain. Yang penting orang lain itu bisa berguna, bisa lebih maju dari melalui apa yang dia berikan, lewat apa yang dia bisa sumbangkan kepada orang itu. Dan itulah pemikiran yang disampaikan oleh Frank Gobel di dalam buku The Third Force Psychology ini. Karena sebelumnya psikologi yang mendominasi pemikiran para sarjana waktu itu adalah psikologi dari Sigmund Freud, yang menganggap bahwa manusia membawa masalah dalam dirinya yang dibawa dari keluarganya, hubungan dengan orang tua, lalu kemudian ada alam bawah sadar yang mempengaruhi dia. Jadi kalau sudah negatif di situ, ya pengaruhnya juga buruk di dalam perkembangannya sampai dia menjadi dewasa atau usia lanjut. Dan yang kedua setelah itu adalah apa yang dikatakan oleh B.F. Skinner dan kawan-kawan, itu mengatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mereka berada, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, lingkungan media membentuk perilaku orang. Bahkan kalau ada sistem sosial yang mengatur sedemikian rupa supaya orang berpikir seperti ini, bertindak seperti ini, bersikap seperti itu, bisa dilakukan semacam rekayasa sosial supaya mempengaruhi perilaku manusia. Mirip dengan binatang yang dilatih oleh para ahli, sehingga bisa menari binatang itu, bisa melakukan apa saja yang mereka harapkan. Dianggap perilaku manusia seperti itu. Tapi datang Abraham Maslow mengatakan tidak. Justru Abraham Maslow meneliti orang-orang sukses. Dia mempelajari ada apa di balik rahasia daripada orang sukses. Dan kemudian dilihat oleh dia adalah orang sukses itu mengenal potensi dirinya, mengenal pengetahuan yang ada pada dirinya. Dia sadar ada apa pada dirinya yang berguna. Dia punya pengertian, punya pengetahuan tentang sesuatu yang berguna pada dirinya. Kemudian dia kembangkan, dia olah sehingga menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Saudara, saya teringat juga kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. 3,5 tahun Tuhan Yesus melatih murid-muridnya supaya kemudian hari setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat, mati di kayu salib, lalu kemudian dikuburkan bangkit pada ketiga, lalu
40 hari kemudian dia naik kembali ke surga kepada kemuliaannya. Nah, selama 3,5 tahun itu beragam pengalaman dibuat oleh Tuhan Yesus untuk membentuk para muridnya. Dan salah satu yang utama adalah bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan di Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan 21, dia memberikan makan 5.000 orang, tamu-tamunya. 5.000 orang hanya laki-laki. Mereka ini datang untuk menemui Tuhan Yesus dari berbagai tempat. Dan kalau dihitung hanya 5.000 orang laki-laki, berarti belum lagi perempuan. Kalau dihitung double, berarti 10.000, ditambah lagi anak-anak, ya bisa saja antara 11 sampai 12.000 orang memenuhi tempat yang sunyi, dikatakan, dan kemudian mereka ada di sekitar daerah pegunungan. Pada waktu itu nama tempat itu adalah wilayah Tiberias. Dan menurut para ahli, Tiberias ini berada di pantai Danau Galilea dan sering juga disebut pantai Tiberias karena Tiberias ini dibangun oleh seorang raja, anaknya Herodes Agung, yaitu Herodes Antipas. Lalu kemudian 6 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, di mana Yesus didatangi oleh ribuan orang, kota itu dibangun. Dulu kota itu katanya sebelum dibangun adalah makam, tempat penguburan orang-orang mati. Sehingga ketika kota itu dibangun oleh Herodes Antipas, lalu kemudian ada juga di situ rumah-rumah ibadat, maka orang Yahudi kalau mau mengunjungi kota ini harus mengadakan ritual pentahiran lebih dahulu, karena buat mereka tempat itu najis, dan karena itu mereka harus waspada, harus ketat memenuhi hukum-hukum agama mereka. Namun di tempat itulah justru Tuhan pergi dengan muridnya setelah mereka mendengar berita bagaimana Herodes mencari Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan dia karena dia menganggap bahwa Yesus ini mungkin adalah Yohanes Pembaptis yang pernah dia penggal kepalanya yang kemudian hidup. Jadi ada konsep di pemikiran Raja Herodes bahwa Yohanes Pembaptis mengalami inkarnasi. Dan kemudian pada saat-saat seperti itulah Tuhan Yesus bersama muridnya menyingkir ke sebuah tempat, dan daerah pegunungan itu sunyi dikatakan. Lalu ayat yang ke-13, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota mereka. Dan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dan seperti dikatakan juga di dalam pasal yang ke-9, ayat 35-36, bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka dikatakan oleh Injil, Tuhan Yesus mengajar mereka. Kelihatannya dari pagi atau menjelang siang sampai pada sore hari. Bahkan bukan hanya mengajar, tapi Tuhan Yesus juga membantu orang sakit mengalami kesembuhan, orang-orang bermasalah mengalami pemulihan, dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma karena dia penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus menyatakan kuasa dari Sang Bapa yang mengutusnya dan Roh Kudus yang mendampingi dia, yang memenuhi dia, lalu kemudian banyak orang dipulihkan. Sehingga orang pada waktu itu terpesona dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka mungkin orang datang terus, sehingga jumlah yang laki-laki saja, saya katakan tadi 5.000 orang, kalau dihitung dengan perempuan berarti 10-an ribuan orang, tambah anak-anak sudah belasan ribu. Nah, dikatakan di sana adalah pada waktu menjelang malam, karena Tuhan Yesus sangat digemari oleh orang banyak itu dan selalu rasa haus.
rasa rindu mendengarkan wejangan-wejangan dari Tuhan Yesus, maka hari bertambah malam katanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kita harus kasih mereka makan sebelum mereka pulang ke tempat-tempat mereka masing-masing. Bahkan ada murid-murid mengatakan di dalam kitab Injil ayat yang ke-15, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat makan di desa-desa. Sudah selesai kita mengerjakan pekerjaan kita, Tuhan sudah mengajar, Tuhan sudah melakukan penyembuhan, dan karena itu sudah waktunya mereka pulang. Ngapain lagi mereka di sini? Karena kau orang yang berotoritas, suruh aja mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, saya sudah memberikan mereka firman, saya sudah memberikan mereka pengajaran, dan orang sakit disembuhkan, mereka senang, gembira, punya pengharapan. Sekarang giliran kalian untuk memberi mereka makan. Bayangkan saja, itu ucapan Yesus membuat murid-murid kewalahan. Lalu kita lihat di Injil Yohanes, dikatakan oleh Filipus, bagaimana mungkin kita mencari tempat membeli roti untuk sebanyak itu orang? Gak bisa, suruh aja dia pulang. Suruh aja mereka ini pulang. Lalu kemudian kita tahu dalam Injil Yohanes ada Andreas, murid Yesus, saudara dari Simon Petrus, berkata kepada Yesus. Dia bawa anak kecil, lalu kemudian dia katakan kepada Tuhan, ini ada anak kecil, punya makanan, 5 roti dan 2 ikan. Nah, Injil Matius juga dikatakan, mereka berkata, ya mungkin Andreas dan didampingi oleh murid-murid lain tentu, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan itulah yang dituliskan oleh Injil Yohanes, makanan anak kecil. Dan sebenarnya, kalau saya lihat terselubung di situ, murid-murid yang mengatakan, sudahlah guru, ngapain lagi susah-susah mikirin soal konsumsi mereka. Kan sudah dilayani, suruh aja pulang. Dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka, waktu dibawa makan anak kecil itu, ketika mereka katakan hanya ini ada pada kami, justru Tuhan mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Lalu tentu saja murid-murid tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka memberikan, anak kecil itu rela menyerahkan 5 roti yang ada padanya dan 2 ikan yang ada padanya. Itu menarik sekali, dan anak kecil itu luar biasa. Makanannya rela dipersembahkan untuk Tuhan, padahal itu masih anak kecil, bukan orang dewasa. Anak kecil bersedia, makanannya diberikan kepada Tuhan. Lalu kemudian Yesus mengatakan pada mereka, suruhlah mereka kumpul 50 orang, buatlah mereka berkumpul seperti itu. Lalu kemudian sementara murid-murid menyuruh orang itu, belasan ribu orang itu diatur, kumpul. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada murid-murid, nah bagikanlah ini kepada mereka. Lalu ternyata sudah begitu rupa dikatakan oleh Injil di sana. Lalu Yesus mengucap syukur, dia menengadah ke langit, memecahkan roti itu, dan ikan itu juga demikian. Lalu terus-menerus terjadi roti dan ikan berganda oleh Tuhan, dan saya pikir itu pengalaman yang membuat mereka terkejut. Dan keempat Injil menuliskan peristiwa itu yang menarik. Bukan hanya Injil Matius, Markus, Lukas, tapi Injil Yohanes juga itu menunjukkan bahwa peristiwa itu a true story, peristiwa yang benar, bukan bohong. Dan kemudian dibagikan, murid-murid mengolah yang tadinya mereka bawa hanya 5 roti dan 2 ikan, makan anak kecil. Ketika ini diserahkan kepada Tuhan, bahwa itulah yang mereka punya, inilah yang ada pada kami katanya, inilah potensi yang ada pada kami di petang ini, ya, pada hari menjelang malam, itulah yang ada pada kami. Lalu kemudian Tuhan menerima itu, dan kemudian menggandakannya, dan bisa memberkati banyak orang. Dan dikatakan
mereka makan sampai kenyang. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian Yesus berkata, oke, kumpulkanlah sisa-sisa makanan. Itu berarti murid-murid diberi tugas memeriksa. Benarkah ucapan gurunya bahwa ada sisa? Ternyata mereka pergi ke kumpulan-kumpulan orang banyak itu, lalu mereka temukan sisa. Atau barangkali orang sudah mulai pergi karena mereka sudah makan, apalagi hari sudah menjelang malam, lalu mulai bubar. Ternyata murid-murid menemukan pada sisa, tinggal-tinggal di sana sini, sisa-sisa makanan itu, dan dikumpulkanlah itu disebut 12 bakul penuh. Dan ini menunjukkan pada kita, Tuhan mengolah ya, apa yang ada pada murid, kemudian bisa berguna bagi orang lain. Potensi yang ada pada murid berguna untuk orang lain. Kalau itu diserahkan buat Tuhan. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus pergi ke gunung, lalu semua orang pergi, lalu kemudian murid-murid juga meninggalkan Tuhan yang sendirian di gunung karena dikatakan di sana dia memiliki komunikasi dengan Bapaknya. Ayat yang ke-23, dia pergi ke gunung seorang diri berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan di tengah danau, ya, kurang lebih hampir 4,8 km dari tempat kejadian, mereka sudah di danau, terjadi taufan dan perahu mereka kewalahan. Itu sudah dikatakan hampir malam. Dikatakan malah ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Dan terjadilah ketakutan di antara murid-murid. Ya, bisa dibayangkan Yesus mungkin berpakaian putih, lalu kemudian mereka lihat orang berjalan di atas air, maka ketakutanlah mereka. Tiba-tiba Yesus bilang, jangan takut, aku ini. Dan kemudian sangat menarik dalam kisah ini, Petrus berkata pada Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Lalu kemudian Petrus pun mendapat perintah dari Tuhan, datanglah. Lalu kemudian Petrus berjalan. Saya melihat di sini Petrus seperti melihat dirinya mampu. Tuhan memberi potensi pada Petrus, potensi ilahi, potensi barangkali tidak pernah dimiliki orang di dunia ini, potensi sedemikian rupa, kemampuan sedemikian rupa, hanya dengan satu kata, datanglah. Lalu kemudian terjadilah itu pada Petrus, lalu Petrus berjalan. Potensi diri Petrus muncul. Tetapi yang menarik dikatakan, Petrus merasakan tiupan angin, lalu kemudian dia mulai tenggelam. Dia takut, lalu berteriak tenggelam. Potensi diri yang dia miliki diwarnai oleh ketidakpercayaan, diwarnai oleh keraguan. Keraguan itu menjadi daya gravitasi membuat dia makin tenggelam. Potensi diri kita bisa mengalami masalah ketika kita mengalami keraguan. Potensi diri kita, apa yang ada pada diri kita, bahkan rasa percaya diri pada kita, bisa menjadi tidak berguna, ya, bisa membuat kita merosot ketika kita diwarnai oleh ketidakpercayaan, keraguan, inferioritas, ya, rendah diri, rasa tidak mampu, malu, takut, dan ini membuat kita tidak lagi bisa berjalan dengan mantap, mencapai tujuan. Akhirnya Petrus tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu datang kepada Yesus. Ketika dia berteriak, Tuhan tolonglah saya, ketika potensi dirinya sudah melemah, lalu kemudian dia minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan menolong dia, dan kemudian membawa dia masuk ke dalam perahu. Dan kemudian di perahu itu mereka baru tahu itu Yesus, lalu kemudian mereka menyembah dia. Potensi diri. Inilah satu aspek yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid, bagi mereka yang percaya pada dia. Roh Kudus mendiami kita, Roh Kudus memberikan talenta, karunia. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6-8, ragam-ragam karunia. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, macam-macam karunia. Itu potensi diri yang diberikan oleh Tuhan. Dan potensi diri ini harus kita gunakan untuk melayani sesama kita, berguna bagi lingkungan.
Dan itulah tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Anugerah Allah dan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus membuat kita percaya pada Dia, lalu kemudian diberikan potensi diri supaya kita percaya, lalu kemudian mengembangkan potensi itu berguna dalam kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk gereja kita, untuk lingkungan kita. Dan kita harus memelihara potensi diri itu. Selalu diserahkan kepada Tuhan. Sekecil apapun potensi diri kita. Seperti 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau diserahkan buat Tuhan. Dan izinkan Tuhan menggunakan itu untuk berguna bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam diriku. Begitu juga kita. Dan di dalam kelemahan itulah, ketika potensi itu yang seberapa pun ada, kalau kita berikan pada Tuhan, diserahkan sepenuhnya, Dia akan membuat berganda bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang memulihkan potensi diri saudara, yang membuat Anda berguna, dan membuat Anda menjadi berkat bagi sesama, terus menaungi saudara. Percayalah, kata Tuhan Yesus, mari ikut aku, berjalan di belakang aku akan menjadikan kamu sesuai dengan kehendakku. Kalau di Matius 4 ayat 19 dikatakan, aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Kalau kita berjalan di belakang Yesus, Tuhan mengarahkan diri kita menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.